Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita, serta selamat berakhir pekan untuk kita saat ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat ulang tahun atas kelahiran dan juga hari pernikahannya pada saat ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan untuk hari ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-7. Beginilah firman-Nya. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang yang bernama Angga pulang dengan marah setelah ditegur pimpinannya. Di rumah, ia memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan sangat kasar, sehingga mereka pergi ke rumah mertua. Bukannya dia memperbaiki diri, tetapi Angga malah melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji. Ia berjudi dan mabuk-mabukan. Kondisinya bukannya membaik, melainkan justru memburuk, karena ia menindaklanjuti penyelesaiannya dengan cara yang keliru, dengan penyelesaian yang tidak tepat dan benar. Ada orang yang menghabiskan waktu dan energi untuk menyesali kesalahan yang sudah diperbuat, padahal ia sebenarnya sudah tahu kalau ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Saudara-saudari, kisah Daud ketika dia jatuh cinta dalam dosa, saya mohon maaf, bukan jatuh cinta dalam dosa, tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, ditegur oleh nabi yang disuruh oleh Tuhan, selalu menjadi pengingat bagi kita. Jika Daud terus-menerus menyesali diri karena sudah membunuh Uria dan berzina dengan Batseba, ia tidak akan menjadi raja yang diperkenankan oleh Tuhan. Ia sadar betul akan dosa yang sudah dilakukannya, yang sudah dia perbuat. Daud mengakui dosanya, sehingga dia datang memohon agar Tuhan tidak mengingat-ingat lagi pelanggarannya dan mengingat segala kasih setianya. Menyesal dan memohon ampunan akan dosa kepada Tuhan atas segala yang sudah dia perbuat adalah jalan yang sudah tepat dan benar. Namun jauh lebih berguna dan bermanfaat kalau kita menindaklanjuti dengan suatu penyesalan dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama dan melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadikanlah kesalahan atau dosa pada masa lalu sebagai suatu pembelajaran, agar kedepannya kita semakin sadar dan kita mau nantinya mengerjakan apa yang berkenan, yang baik, yang layak, yang Tuhan inginkan sebagai buah pertobatan atau penyesalan kita akan dosa kita, yang semuanya itu berdampak positif ke masa yang akan datang hidup kita di hadapan Tuhan. Di dalam situasi adaptasi kebiasaan baru saat ini, setiap orang, setiap kita dituntun untuk mematuhi protokol kesehatan. Semua ini mengarahkan kita kepada kebaikan demi kelangsungan kehidupan kita ke depan. Tidak boleh tidak, kebiasaan lama harus ditinggalkan untuk mematuhi
kepada suatu tatanan kebiasaan yang baru tersebut. Kemurahan, kebaikan dan kasih Allah itu senantiasa memelihara kita hingga saat ini. Kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebolehan kita. Kehidupan yang diberikan ini kiranya menjadi kehidupan yang dapat menyenangkan. Bukan hanya menyenangkan bagi kita, tetapi juga dapat menyenangkan bagi orang lain. Kebaikan jangan disia-siakan. Kebaikan jangan diselewengkan dengan melakukan dosa atau pelanggaran lagi. Masa lalu harus ditinggalkan dan dikuduskan menuju ke masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan. Sehingga hidup kita, hidup semua yang ada di sekitar kita layak di hadapan Tuhan, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Bukan hanya satu hal yang layak dari kehidupan kita, tetapi seluruhnya menjadi layak dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lakukanlah pekerjaan yang baik, bertumbuhlah dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan hasilkanlah buah yang baik dalam kehidupan ini. Sebagai wujud nyata, sebagai hasil daripada perubahan, pertobatan, penyesalan akan kehidupan kita yang selama ini sudah tidak layak, tidak berkenan kepadanya. Saya yakin dan percaya jika ada Anda memiliki kemauan untuk berubah dan menyadari akan kesalahan yang sudah Anda lakukan di sepanjang kehidupan ini, maka kita akan dimampukan Tuhan juga merubah kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita, meninggalkan apa yang tidak baik, kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya kita ulangi lagi, menuju kepada kehidupan yang lebih menyenangkan bagi Tuhan. Karena itu saudara-saudari, respon penyesalan yang benar adalah memohon pengampunan kepada Tuhan dan juga memperbaiki diri untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Tanpa respon, tanpa perubahan, semuanya akan sia-sia. Pengakuan akan kesalahan dan dosa-dosa yang sudah kita perbuat di sepanjang kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang memberkati perubahan, penyesalan hidup yang sudah kita lakukan akan dosa-dosa kita, supaya Tuhan berkenan akan kehidupan kita. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.